para kiai enten Kiai Lulfi, Kiai Ratek Kondang sangka Kendal, enten Gus Ulil Wonosobo, para Gus-gus. Ugi malam hari ini dihadiri sahabat saya dari Pak Intelkam, Dir Politik, Brigjen Polisi Dwi Suryo. Selamat malam dan dikampingi Kombes Sis Mukti, dan yang selalu menemani saya Pak Danrem, Pak Bambang. Saya kemarin di PD ketemu sama Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio, serta para mukhibin Az-Zahir yang berbahagia. Habibidin, saya sore ini baru mendarat dari Aceh, karena kebetulan kemarin saya datang ke daerah bencana di daerah PD Jaya. Sebenarnya saya mau lanjut ke Padang, tapi saya ingat malam ini ada jadwal di pondok, karena mencari jadwalnya Habib Idin ini lebih gampang beli Mas Antam, maka mau nggak mau saya harus pulang. Para hadirin yang saya muliakan, saya itu sering ditanya begini, Gus, kemarin di Aceh saya ditanya begini, kenapa sih kok yang selalu mendapatkan musibah itu kami? 2000 berapa itu dulu? 4 tsunami. Waktu itu. Tsunami. Tsunami. 2025 sekian tahun kemudian, 21 tahun kemudian muncul bencana banjir seperti hari ini. Yang kemudian membuat saya miris, Beb, kepedulian para tokoh yang selama ini flexing, yang selama ini pamer kekayaan, pamer bondo, awarenessnya itu kurang, nggak ada kepedulian. Bahkan musibah sebesar ini yang mencakup 3 provinsi, isunya kalah dengan Tumblr. Yang viral justru Tumblr. Sing kelangan Tumblr wong siji, sing komentar wong sa Indonesia. Mila sesuk meneh ki lara pengen kelangan Tumblr gampang. Nggawa gentong. Nah, hari Senin saya lihat medsos, ini kemana orang yang biasa pamer, kok nggak ada donasi, nggak ada kepedulian macem-macem. Spontan, Beb, saya bilang sama istri saya, kebetulan saya itu mau ke Lampung, abah saya sakit, Beb. Saya ingat abah saya sakit sebulan itu masuk keluar rumah sakit hampir setiap minggu. Mohon doanya untuk abah saya di Lampung. Nah, saya langsung bilang begini, ya Allah, as-sodaqatu tudfa'ul bala. Siapa tahu kalau saya mengeluarkan sedekah untuk kawan-kawan saya di Sumatera menjadi kebaikan untuk bapak saya. Saya turun dari hotel, ditunggu banyak wartawan. Gus Miftah ada rencana ke Sumatera? Ya. Gus Miftah mau donasi berapa? Spontan saya jawab, saya donasi 1 miliar. Itu nggak ada rencana, Bib. Udah. Padahal hari besoknya saya itu harus ke Lampung, saya membangun masjid di pondok saya juga senilai 1 miliar. Jadi rong dino ki ngetoke duit 2 miliar tak kandhani. Mila lak mung bayar Habib Idin 95 juta, kuwi murah banget, murah banget. Sambatan matamu, sambatan. Maksud saya begini, saya itu memahami hadis ayat tentang sedekah itu bukan memaksa orang lain untuk sedekah, tapi yang harus kita paksa adalah diri kita sendiri. Jadi ayat atau hadis tentang sedekah tidak untuk menjadi dalil memaksa orang lain mengeluarkan sedekah, tapi untuk memaksa diri sendiri. Tapi faktanya hari ini nyuwun sewu,
begitu banyak tokoh agama menjadikan dalil sedekah untuk memaksa orang lain bersedekah, tapi dirinya lupa untuk bersedekah. Itu yang terjadi. Soalnya nyuwun sewu, kiai-kiai, Habib, Gus-gus, kui biasa nompo amplop lali ngamplopi, biasa nompo lali meneh. Mila bocah-bocah iki, bocah-bocah hadroh, hitunganmu kok Habibmu sing jelas. Jelas ya Habib ya? Banget. Oh banget jadinya Habib ya. Bocah-bocah ini juga kabeh Habib. Ya saya bersyukur karena sudah kaya semua, jadi saya nggak perlu ngasih tambahan lagi gitu loh Habib. Sambatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo lak gue cuma paido, soalnya dek iki sedekah emang karo cangkem tok ki mau. Dadi selalu ale kudu banter. Si Fadil. Nah, kawan-kawan begini. Ketika kemudian ini muncul di media, pasti kalau yang muncul soal saya itu pasti responnya dua hal. Sing dasare seneng yo muji, sing dasare ra seneng tetap mencaci maki. Apakah kemudian itu membuat saya gelisah? Oh sama sekali. Saya besok pagi itu Beb, saya besok pagi itu ujian tesis S2 di Unisula Semarang. Insya Allah tanggal 13 Desember saya selesai S2. Jadi besok Labib Idin manggil saya bukan lagi Miftah SPD. Jadi besok menjadi Miftah MPD. Nah, jadi kalau kemarin SPD seorang penuh dosa, besok MPD manusia penuh dosa. Pokoknya saya target Bib. Kan dulu Habib Lutfi itu dikasih dokter honoris causa di Undip ya Bib. UNES apa Undip ya? UNES. Orang UNES itu bilang sama saya, Gus Sinta mau nggak dapat honoris causa? Saya bilang, kalau saya dapat doktor, Habib Lutfi itu seharusnya profesor kehormatan. Kelasnya beliau itu bukan dokter honoris causa, harusnya profesor kehormatan. Lah saya bilang, udah saya nggak usah dikasih, saya mau kuliah lagi. Ini besok tanggal 13 saya wisuda. Saya mau ngajar S2 setelah itu untuk yudisium. Bulan Februari saya kuliah S3. Jadi 2008 insya Allah saya sudah Dr. Miftah Maulana Habibur Rahman. Mantap. Jadi lak kalah suara sangka Habib Idin, minimal menang gelar. Karena sampai kiamat gelarnya Habib Idin cuma satu, Az-Zahir, itu tok. Jadi mohon pangestune Beb Usman. Amin. Saya lagi senang kuliah ini, makanya saya hari ini sedang menulis beberapa buku. Nah, kalau kemudian kaitannya dengan sedekah itu, saya sampaikan kepada kawan-kawan di Aceh, man aradallah bi abdi khairan yusibu minhu. Allah itu kalau menghendaki kebaikan atas seseorang itu malah dikasih musibah. Jadilah urip mungkin lurus-lurus wae, nggak pernah ada masalah, melaku yo ora kesandung, ngombe yo ora keselak. Milalah awakmu sekali-kali mersani Beb Idin kadang-kadang rodok fales titik, supaya Beb Idin itu tahu beliau itu manusia biasa. Ngolah Beb Idin apik banget ra ono salah, saya khawatir suwe-suwe deklarasi dadi nabi. Karena terlalu sempurna. Mila kaya awakmu bocah-bocah kaya Abu Darbuka kadang-kadang salah, ora apa-apa lek kowe iso ngeles, ora apa-apa aku menungso biasa kok. Ora apa-apa. Tahu salah rasa kuwi? Sering. Wis tahu salah ora? Oh ngaku 500.000 ngaku. Soalnya cangkemmu ngaku, larang ngaku ora tak sangoni kowe. Ya, cair. Jomblo. Hasan jomblo. Oh, kamu jomblo? Satu-satunya yang jomblo dia. Luar biasa San. Gus, aku sering falas Gus. Nggih. Pernah kayak aku ngaku deh. Jenengan apa Beb? Aku sering falas suaranya. Oh sering falas. Salah. 5 juta. Ya wes tambahi 5 juta. Ya. 5 juta Beb. Cair. Hasan jomblo. Saya kemarin ngaji di Lampung ada jomblo tak kasih uang 500.000 pulang setengah. Beleknya Ora san ora.
Stroke itu penyakit yang disebabkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke belanja dan stroke gaji. Nota. Jadi idza aradallah bi abdan idza aradallah bi abdi khairan yusibu minhu, pasti diuji dengan musibah. Loh, awake dhewe kadang-kadang kudu digawe ra penak le, supaya kita itu membumi. Aku ki wingi lak duwe masalah es teh ngono. Waduh. Wis kaya dewa aku, Beb. Beneran, Beb. Itu memang harus, bagi saya itu harus. Bagi saya harus. Dan saya terima kasih dengan setiap kalimat, setiap komentar. Bahkan di satu postingan itu 635.000 komentar. Bagi saya fan-fan saja, nggak ada masalah. Kadang-kadang istri saya begini, bahkan orang yang kita sering bantu aja nggak pernah terima kasih ya, Bay. Loh, itu justru menarik. Kalau kamu berbuat baik, kemudian dikomentari orang lain jelek, kamu tersinggung, kamu salah. Kita itu berbuat baik tidak untuk mencari komentar baik. Kalau kemudian ada komentar buruk kamu tersinggung, berarti orientasi kamu itu hanya komentar baik. Ora le. Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi kalau memberi seseorang itu melalui pihak ketiga. Umpamane saya pengen ngaturi Beb Usman, itu saya titipke Beb Idin, Beb tolong diaturke Beb Usman, tapi sampaikan jangan bilang kepada Beb Usman yang memberi saya. Ketika Siti Aisyah ditanya, kenapa demikian wahai Siti Aisyah? Karena kalau Beb Usman tahu yang memberi saya, ada potensi Beb Usman membayar kebaikan saya, mengembalikan kebaikan saya. Tetapi kalau Beb Usman nggak tahu yang memberi saya, maka yang memberi kebaikan kepada saya adalah langsung Allah. Awake dhewe lak beda, koncone lara ning rumah sakit reso teko nitip 500.000. Kuwi tulisi gede banget. Gus Jaroh. Terus meneh. Neng dijaroh iki. Tulisi. Bakule wedhus kae. Aku iki Beb Gus Jaroh niku ngono, Beb. Pokoke uripe ning kene, apa meneh ora dijadwal. Wis uripe ning kene tok. Lah niku lak teng mriki terkenal sebagai Sohibul Ghanam. Jadi niku bakul wedhus. Lah ternyata wis seprono-seprene bakulan wedhus, Gus Jaroh niku lara sugih-sugih. Takon kula niku mun ikhtiar, Bah. Wis melu selawat, bahkan aku melu pansos karo Beb Idin barang men terkenal. Men ngunggahke rego lah. Ngono kuwi. Terus yo kan lah karo manggung karo Beb Idin nak Jaroh lah mesti ngunggahke rego to. Otomatis lah kuwi. Terus wis dodolan wedhus, wis makelaran, ora sugih-sugih. Lah, tak critani, ana apike roh kowe ora sugih. Soale lak nganti kowe sugih, kuwi critamu iso kaya sak labah. Sak labah ki sugih mergo bakul wedhus. Akhire malah lali karo Gusti Allah. Dadi ewadene Jaroh kiri terus ki jane ya ana tujuane. Men aja nganti dadi kaya sak labah. Tapi niku keren, Bib. Tapi bocah niku keren, Bib. Jadi minggu legi yang lalu, minggu legi itu di Kilo Ghafilin tinggalan Gusmi. Ora ana sing ngunduh. Diunduh dhewe karo Jaroh padahal ra duwe duit. Posisi saya masih di Madrid. Saya nonton Madrid versus Barcelona. Madrid. Mana? Aku Madrid, Hasan Barcelona. Aku sudah married, kok Hasan masih berkelana. Ya. Alah san. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau Hasan tidak punya pasangan, jelas Hasan bukan manusia. Kalau Beb Idin jelas Inter Milan. Kalau klub Italia Beb Idin sama saya sama. Saya punya satu kaos yang ditatangani semua pemain Inter, Beb. Semua pemain Inter. Besok kapan-kapan kita nonton ke San Siro, Beb. Nah, pokoknya Giuseppe Meazza. Milan. Cemen. Ada. Jadi lak nembak cewek, kuwi ditolak terus. Kuwi nasibnya kaya MU, kalah terus nih.
SMU kayak ngono kok didukung gitu. Jadi lah kaya klub bola Azhar iki minimal ya kaya Madrid lah. Jadi menangan. Azhar iki kaya Madrid. Wadene Beb Iden seneng karo Inter Milan ya kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Saya itu zaman seneng Inter di Beb, zamane kipernya Francesco Toldo. Masih punya Alvaro Recoba, penyerangnya Christian Vieri, beke Maicon. Wah, itu seraumum itu. Cordoba, kaptennya Javier Zanetti. Wah, api-api Inter. Seraumum. Ini sponsornya masih Pirelli. Ternyata Pirelli itu pabrik biting. Biting ning Italia. Pabrik biting gitu. Api-api Inter Milan gitu. Akhirnya Ronaldo ning kono malah cedera tok, minggat ning Madrid. Mulai dituku Milan. Jadi aku duwe cita-cita sih, lawis rapayu ngaji jadi pengamat sepak bola wae. Lu sapal soalnya. Karena karakter orang Indonesia itu di medsos seperti wasit sepak bola. Jadi kesana kemari mencari kesalahan orang lain. Komentator. Lah Hasan ki ibarat pemain bola itu gelandangan kan. Gelandang. Ya ora apa-apa 500.000 ora apa-apa. Sabar San, sabar. Engko lak wancine mati lah ya mati dhewe. Jadi Siti Aisyah itu nggak mau. Nyo, iki gak ono sangka aku, nggak mau dia. Nah, maka kemudian dari semua komentar buruk itu justru saya menganggap ini saving, tabungan. Karena saya khawatir kalau semua orang berkomentar baik, jangan-jangan yang saya dapatkan hanya komentar itu toh, nggak dapat yang lain. Lawang era medsos kok masih diperdebatkan sodakoh antara siri dengan jahar. Gue ora tau ngaji jelas. Alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirra wa alaniyah. Jadi ini ibu-ibu ya, kalau punya duit, cara sodakoh sing bener iki cara Al-Qur'an ngene, Nduk. Sedekah itu caranya ada 4. Alladzina yunfikuna amwalahum billail di malam hari, wan nahar siang hari, sirron sembunyi, wa alaniyah terang-terangan. Jadi ngene, lah awakmu duwe duit 1 juta, pengen kamu sodakohkan, caranya yang bener piye? 250 kamu sedekahkan di malam hari, 250 kamu sedekahkan di siang hari, 250 kamu sedekahkan secara tersembunyi, 250 kamu sedekahkan secara terang-terangan. Kuwi entuk. Justru hari ini Beb saya matur, kampanyekan kebaikan. Makanya kalau Azhar punya media itu mutlak harus. Kenapa kebaikan itu harus dikampanyekan? Karena kalau kebaikan tidak dikampanyekan, maka yang FYP, yang viral itu pasti yang buruk. Kenapa hari ini yang buruk-buruk itu menjadi viral? Karena banyaknya orang punya konten kebaikan tidak pernah diposting. Betul? Postingan. Tapi lah postingnya sing api-api, gue postingnya malah Habib Idin Or. Wah. Digolek sing aneh-aneh, sing elek-elek. Apa model-modelnya Habib Idin? Apa yang ngono, sekali viral dikeplaki wong ning panggung. Tahu delok videone, Beb. Lah wong viral sekali dikeplaki wong ning panggung. Wong edan. Oh, kuwi wong edan. Waduh. Yo tenasib kok yo. Itu dikampanyekan. Billaili wan nahar sirra wa alaniyah. Lah bocah-bocah itu kan pengajian kelompok PGM itu, ada PGM nggak di sini tadi itu? SGM, PGM itu kan sering posting saya. Kemudian collab saya terima, dikomentari. Sedekah kok diposting? Yo apik. Terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Yang nggak boleh itu nyuwun sewu. Sembunyi-sembunyi enggak sedekah, terang-terangan cangkeme cerewet. Wes gini wae. Di sini tuh Beb, nggak pernah pengajian atau sholawatan ada kotak infak. Tapi malah golek berkah Beb Idin, Pumpung Sumatera keadaannya masih seperti ini. Saya kemarin di sana itu betul-betul keadaannya masih mencekam. Kayak bekas tsunami itu. Jenengan tak ajak donasi untuk Sumatera. Kira-kira gelem napa mboten? Di sini nggak pernah ada infak Beb, nggak pernah ada infak sama sekali.
Nanti hasilnya piro wae saya kalikan 2 kali lipat. Jadi lah oleh 100 juta sing tak sumbangke ning Sumatera 200 juta. Lah oleh 50 juta sing tak sumbangke ning kono 100 juta sing nambahi aku. Mau kira-kira sajak sedekah? Kok sing mburi abot banget sangkeme kae? Mau sedekah? Wes, ini kita niatkan untuk donasi di Sumatera. Coba, iki mesti panitia ini bingung ora ono niat kotak infak kok. Wis nggo kerdus apa nggo apa terserah, apa nggo ndase pecine Hasan kae apa mubeng lah. Coba sambil mereka siap-siap, sambil coba anak-anak santri. Karena memang kita itu nggak pernah ada kotak infak, Bib. Di masjid pun saya nggak mau ada kotak infak. Ayo sat. Anggo serban apa sarungmu dicopot dhisik lah ya apa to. Iku dus di atas panggung tuh, bekas teh itu. Atau bekas teh, bekas minuman itu loh, Le. Dus. Burimu Udah itu kosong loh, belum? dikosongi gini, kedus-kedus gitu loh. Dus. Ayo. Kosong apa betul? Ayo tunjukkan solidaritas kita untuk teman-teman kita yang ada di Sumatera, yang di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Niki, Nggih, nanti disidingi selawatane Mas, kanca-kanca Mas, Azair. niki. Iki Bibiden dhisik iki. hadiah saya dari Gus Miftah 5 juta. Saya kasihkan itu. Nah, tepuk tangan untuk Habib. Hadiah Ele. dari Gus Miftah tadi buat saya tuh. Langsung 5 juta. 5 juta dari Habibidin. Ayo, shollu ala Nabi Muhammad. Ayo Mas Jaro, dipimpin Mas Jaro. Cari yang lain sampai belakang. Kira-kira setahun ora haji nanggap Azhar ping pira njalukmu? Wis penting dongake Abah sehat, Bibidin sehat nggih. Saya itu seneng orang-orang seperti Habib Idin, kan saya sering matur toh. Idza aradallahu bi abdi khairan yassara lisanahu lis-sholati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda Allah itu membuat baik seseorang itu adalah dengan memudahkan lisannya untuk menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kaya Habib Idin iki lak bendina nyebut Kanjeng Nabi Muhammad kelawan sholawat. Gusti Allah wae seneng masa aku ora, untungnya lanang untungnya wedok no ya. Kowe kok gawe isu meneh, viral meneh. Nah, sekarang begini, saya pengen ya, aku ki izin Bib, takon ini gini, main ketemu wartawan banyak. Saya baru turun, ada pertemuan di atas, di Interkontinental di Pondok Indah itu, di bawah itu ada puluhan wartawan. Bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap musibah hari ini? Ini sorry, ini agak keras, kula matur. Umatnya Nabi Musa itu juga pernah dilanda musibah. Bedanya kalau di Sumatera itu musibah banjir, umatnya Nabi Musa itu dilanda musibah kemarau panjang. Berapa tahun? 7 tahun. Umatnya Nabi Musa sowan, Nabi Musa pripun niki ambrih udan. Karena sudah terlalu lama kita kemarau panjang, bahkan banyak yang meninggal dunia. Nabi Musa mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa. Apa Pak Bu? Istisqa. Kalau si Hasan nggak perlu istisqa, istikharah. Tapi ingat Hasan, kalau kamu mau istikharah, katakan ada 2 cewek yang kamu pilih. Kalau mau istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi masalah sudah kamu istikharah, nggak ada yang mau. Beda keyakinan. Kuwi merongos untuk bisa tak kandani. Kalau sudah seperti itu San, gunakan makolahnya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin untuk menutup kisah hidupmu. Modar untuk menutup kisah hidupmu, tahlilan. Bono Hasan modar dewi. Nah ternyata sudah sholat istisqa, umatnya Nabi Musa itu belum dapat air hujan. Akhirnya Nabi Musa ini matur karo Gusti Allah,
Lah Nabi Musa kepada umat kuwi cara bahasa Jawane dawuh, tapi lak karo Gusti Allah kuwi matur. Padha karo begini. Beb Idin ini kalau sama anak-anak Azhar itu dawuh, tapi kalau sama Habib Lutfi matur. Matur. Kadang-kadang ngrungokke wong basa ki ndok ngeri aku, Beb. Aku bar dawuh karo Habib Lutfi. Lah cangkemmu ki lak ngono. Cah bayi dawuh karo Habib Lutfi ki lho. Kalau suami kepada istri itu dawuh. Kalau istri kepada suami matur. Jadi matur itu dari bawah ke atas. Kalau dawuh dari atas ke bawah. Ayo sing sering kula aturke Beb, banser iki lho bodho mriki. Bah, kula sak rencang banser rawuh teng pondokipun Nabah. Rawuh. Kanthi menika kula badhe ngendikan salajengipun monggo Abah matur. Lah iki cangkeme kepiye to iki aku? Bolak-balik banser teko. Bolak-walike ya. Cah banser kalasan ki lho. Kula tak takon. Sing bener niku kula sowan apa kula rawuh? Kula sowan. Kula sowan Beb Idin sampun rawuh. Ora kok kula sampun rawuh Beb Idin nembe sowan ya matamu walik itu. Walik. Walik. Nah, Nabi Musa matur, Gusti, menika sampun sholat istisqa 3 kali. Kenapa Anda belum menurunkan air hujan? Ternyata jawaban Allah itu luar biasa. Musa, kenapa aku tidak menurunkan air hujan kepada umatmu? Karena ada di antara umatmu yang sampai hari ini masih bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Mereka tidak menjaga kerukunan, mereka saling bermusuhan, mereka saling membuli dan mencaci. Selama itu masih ada, wahai Musa, aku tidak akan pernah menurunkan air hujan. Kemudian Nabi Musa bertanya, apa syarat engkau menurunkan air hujan, wahai Tuhan? Allah menjawab, hanya 2 hal saja, wahai Musa. Yang pertama, jadikan umatmu rukun, jadikan umatmu akur, jadikan umatmu saling mencintai antara satu dan yang lainnya. Yang kedua, mintalah doa kepada kekasihku seorang ulama yang namanya Barakh. Kenapa? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marot. Karena Barakh ini ulama yang bisa membuat saya tertawa minimal 3 kali dalam sehari. Jadi Gusti Allah wilih iso diajak gojek, iso diajak guyon. Mila sana kok njaluk bojo, aja serius-serius. Kowe naksir anake rondo tanggamu. Ndok ngomong ngene, ya Allah, kula seneng kalih anake. Mbok bilih anake nolak, mbokne nggih mboten napa-napa. Langsung entuk mbokne. Kuwi biasane malah mandi. Nah, kesimpulannya 2. Kalau mau diturunkan air hujan rahmatnya Allah, 1 kon rukun, 2 minta doa dari ulama. Lah Indonesia hari ini sebaliknya, justru yang tidak rukun itu ulamanya, justru yang tidak rukun kiainya. Seharusnya kiai memberikan contoh kerukunan, memberikan contoh saling mencintai, memberikan contoh tentang bagaimana mencintai yang lain. Justru hari ini bangsa ini tidak rukun, dipertontonkan oleh para ulama dan kiai-kiainya. Kalau itu terjadi, musibah akan terus terjadi di Indonesia. Mungkin apa mboten? Maka mulai malam hari ini ayo sing rukun. Sudah kalian tidak perlu lagi membanding-bandingkan Habib satu dengan Habib yang lainnya. Sudah tidak ada lagi kita membandingkan antara kiai dengan Habib. Aku seneng karo Az-Zahir, aku rasa seneng karo Kiai. Enggak ada istilah seperti itu. Setuju? Ini awal musibah itu loh. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Syarat masuk surga itu harus punya iman, sementara ciri orang beriman adalah memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Makanya kita malu. Umatnya Nabi Musa dikasih rahmat anugerah, syaratnya harus rukun. Lah Gus Ulil, awake dhewe malah ndelok kiai-kiai ini ora rukun. Aku ora nyebut merek loh aku. Jadi kalau mau bangsa ini mendapatkan rahmat, ayo kita rukun. Coba. Uswah yang baik dicontohkan oleh Bapak Presiden. Beliau seringkali menyampaikan begini. Kan saya nanya, Pak,
Begitu banyak loh orang-orang yang musuhi Bapak itu malah dikasih jabatan, pangkat, dikasih peluang dan lain sebagainya. Apa jawaban Presiden Prabowo Subianto? Siapapun anak bangsa yang mau memberikan sumbangsihnya untuk bangsa, dia mempunyai kemampuan, bahkan musuh saya sekalipun, selama dia bermanfaat untuk bangsa dan negara, harus kita libatkan di dalam pemerintahan. Ini Presiden Prabowo, Pak. Sama halnya ketika saya menyampaikan apa? Saya nggak melihat itu Habib siapa, itu Kiai siapa, itu Gus siapa. Selama orang-orang ini memberikan sumbangsih kepada dakwah Islamiyah, entah melalui panggung sholawat, entah melalui kajian kitab, entah melalui apapun kemampuan dia, siapapun orangnya harus kita hormati. Jadi nggak perlu lagi kemudian kita membanding-bandingkan. Yang tadi sempat saya sampaikan dengan Beb Idin. Coba lawo mau komentar-komentar neng medsos neng TikTok ya. Begitu ada kejadian, komentarnya apa? Jawa adalah hama. Ono lah. Begitu disebut pembuat kriminalnya umpamanya jenenge Syajaroh, langsung komentari tebak agama. Ini ngerusak tak kandani. Sering baca seperti itu. Saya nggak nyaman, Beb. Begitu majelis-majelis sholawat sekarang lagi happening seperti ini, bikin polling di medsos, siapakah vokalis hadroh idolamu? Wih nyebai. Aku paling seneng malah gini, aku rasa seneng karo Miftah, aku seneng karo Ulil, aku seneng nih. Daripada aku seneng karo Miftah, rasa seneng karo Kai. Wih bahaya banget itu. Ini bibit-bibit ketidakakuran. Sekarang apa sih yang mau kita cari? Mulai kemarin, Beb, alah Miftah cari muka, ngasih bantuan ke Aceh. Loh, saya tuh kebetulan kemana-mana bawa muka, jadi nggak perlu cari muka. Ora perlu. Wis berai kok. Jadi kaya Hasan nak sowan Beb Idin, tolong mukanya dibawa, sehingga ketemu Habib Idin nggak perlu cari muka. Wong raimu yo pas-pasan kok San. Gitu. Buktinya ya payu-payu kok itu loh. Soalnya cewek-cewek kira Bikor Hasan wedi dikeplaki. Ngomong ini kok. Yuk malam hari ini kula seneng banget kepanggil kali Beb Idin, dulur kula niki. Kita bangun semangat kerukunan melalui majelis malam hari ini. Kita bangun semangat rasa saling tepos liro, gotong royong, saling mencintai. Inilah syarat bangsa ini mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe wis duwe presiden apik, muga-muga rakyate ya iso apik, Indonesia iso makmur. Amin. Tapi yang ngono, Beb, kanca-kanca pejabat yang lain ki yo ngasih contoh sing apik-apik. Sing api-api, jangan memberikan komentar yang justru memancing kemarahan masyarakat. Ngerti musibah, di mana-mana banyak hutan yang berjatuhan, banjir, hutan gelondongan nampak di permukaan. Malah komentar ini adalah momentum yang baik. Matamu kuwi kok musibah, bencana kok momentum gitu. Diksinya nggak pas. Saya kira libur meneh, gara-gara ngajak taubatan nasuha. Yang perlu taubat itu tidak hanya 1-2 orang. Bangsa Indonesia harus taubat. Siapapun pemimpinnya, siapapun menterinya, taubat. Kiai ini ya taubat, santri ini ya taubat. Kok perasaanku ra enak ya, kita viral meneh gitu. Viral api. Iki suwe-suwe FPI, FYP. Wis dihitung rong ya mau? Ya wis. Aku wis kesel aku ya. Aku arep sinau sesuk dites karo dosen nih aku. Entuk pira roh aja roh? Oh lagi dihitung. Ngene weh nunggu. Sing biasa, sing punya kebutuhan yang mendesak ngacung, tak bantu seperti biasanya. Hasan ngacung tak antem ya. Ayo siapa yang Terus satu. mana Mas Jaro? Sing paling mendesak, sing butuh tenan. Sing milih Jaro.
Rondo nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu siapa namanya? Inti Budi Wahyuni. Siapa? Inti Budi Wahyuni. Inti Budi Wahyuni. Ada intinya namanya? Oh, Bu Inti. Suaminya ikut nggak? Ada. Oh ada. Bu Inti rumahnya mana? Nggodaan 8 Panjatan Kulon Progo. Kulon Progo. Panjatan ini aduh banget ini. Pekerjaannya apa Bu Inti? Akhir-akhir ini baru nganggur Gus karena jaga anak yang kena guna-guna. Hah? Matanya buta total. Butanya karena guna-guna? Iya. Yakin? Demi Allah saya pulang ke Jawa sudah 5 tahun. Lah sebelumnya di mana? Di Kaltim Samarinda dan masih KTP sana. Dulu anaknya bisa melihat? Bisa, terus punya istri orang Kutai. Istrinya selingkuh. Anak saya dimintai tanda tangan cerai tidak mau, terus dibikin linglung, sekarang buta total. Saya pernah minta air ke Gus dulu waktu lapanan. Oh saya aja ngomong banyu ngono kok viral meneh. Banyu kobokan. Adol itu. Enggak berani adol itu aku. Aduh. Terus sekarang kondisi anaknya gimana di rumah sini? Di rumah pulang ke sini 3 tahun tapi masih suka linglung. Dan matanya belum bisa melihat? Belum. Kalau suaminya Bu Inti kerja apa? Sudah pensiun. Dulu kerja apa? Dulu guru. Saya punya suami ini baru 4 tahun Gus. Loh, lah ini anaknya siapa? Kok usah nikah? Anak dari suami yang dulu. Oh. Jaroh kelak milih mesti pas loh. Kandani feeling jan. Berarti suaminya sudah pensiun, Sudah. Bu Inti nganggur. Iya. Terus untuk sehari-hari dapat dari mana? Kadang-kadang itu masih dapat kiriman dari Kalimantan tapi tidak seberapa. Lah dari Kalimantan siapa yang ngirim? Keluarga dari mantan dulu. Oh, ternyata tidak semua mantan jahat ya. Tidak semua mantan jahat loh. Sekarang yang paling kebutuhan mendesak dari Bu Inti apa? Untuk berobat anak. Berobatnya biasanya kemana? Saya pengen mencoba untuk ke Pasuruan. Oh alternatif. Iya, karena dokter Yap sudah angkat tangan Gus. Loh di Pasuruan itu apa menle? Gusmu itu kan terkenal untuk ngobati mata. Obatnya janda nak itu Gus. Walah medar. Obatnya janda nak itu Gus. Walah medar. Jadi kamu mau berobat ke Pasuruan, Iya. butuh sangu untuk berangkat ke Pasuruan. Iya. Yaudah tak sangoni 2.500.000. Alhamdulillah, terima kasih Gus. Dihitung kebek. Apa yang mau disampaikan? Minta doa Bipidin anaknya supaya sehat. Bipidin, saya minta doa restunya supaya anak saya bisa kembali melihat. Amin. Itu nyuwun sewu. Matanya melek tapi nggak bisa melihat atau tertutup? Melek tapi nggak bisa melihat Gus. Jadi nggak ada sinar ya? Nggak ada. Jadi pernah saya ajak untuk selawatan malam tapi dia trauma karena pernah hilang dan diinjek-injek gitu loh. Hilang dan Diinjek-injek yang bawa bendera. oh bocah-bocah muridnya kurang ajar oh ya. Benderanya tulisannya Azahir nggak? Wah tenan Janis. Gambarnya Bipidin. Nah Janis. Orang ajar oh. Mas Jaro disampaikan Mas Jaro. Pun, kalau sangoni sudah 500 ya. Zahir Terima Mania orang kasih, Gus. Zahir Mania orang seneng bawa bendera gitu. Oh, enggak, Kalau keren Zahir bendera. Mania ciri-cirinya Zahir Mania itu bawa bendera-bendera kecil gitu. Bawa bendera kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang cowok Mas Jaro. Sambil nunggu yang belakang. Di Mas Jaro.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, seneng deh. Anu ya duitku entek gitu. Ora. Namamu siapa? Ya, Gus, perkenalkan nama saya Rahardian Yamin. Rahardian Yamin. Yamin. Ya. Oh, kita lah cah tengen nih, Yamin. Kamu dari mana, Yamin? Saya dari Wates Kulon Progo. Rezeki mau kulon pokok kabeh iki. Kamu dari Wates. Iya. Udah berapa kali selawatan ke sini? Kalau yang kesini baru satu kali, Gus. Oh, baru satu kali ini. Iya. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Nah, bejo weh. Nah. Kamu pekerjaan? Pekerjaan sebagai honor. Honor apa? Honorer. Honorer apa? Honorer tidak honor karyawan biasa di BKP SDM. Oh, di BKSDM. Iya. Udah menikah? Sudah, alhamdulillah. Nah, apa yang mau kamu sampaikan? Ya Gus, ini saya dari Kulon Progo. Saya mau tahu bagaimana cara kami dan kami bisa menerima dengan lapang dada mengenai status saya pribadi dan teman-teman sebagai tenaga honorer yang belum terakomodir sebagai P3K paruh waktu. Mungkin melalui forum ini saya minta doa kepada Gus Miftah agar kami diberikan kuat melalui ini. Juga kami berharap doa ini bisa diaminkan dan semoga keluh kesah kami tersampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo. Jadi dari honorer supaya diangkat menjadi pegawai tetap gitu? Jadi dari pegawai kami dari pegawai honorer biar bisa terakomodir menjadi P3K paruh waktu. Oke. Karena kami masih banyak yang tercecer dan kami juga mengabdi sudah terlalu lama, Gus. Bagaimana cara kami untuk menerima ikhlas itu biar kami tidak merasa terbebani, Gus? Ya. Jadi dalam kitab Hikam itu, Mas Yamin, itu salah satu yang menjadi spirit bagi saya. Ibnu Athaillah itu menyampaikan begini, ijtihaduka fi maduminalaka wa taqsiruka fi matuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Itu artinya apa? Kesungguhanmu dalam rangka mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang belum ada jaminan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Dunia itu sudah dijanjikan oleh Allah tapi kita masih ragu, sementara akhirat yang belum dijaminkan untuk kita nggak pernah kita kejar dengan sungguh-sungguh. Kita itu lucu le, Bebiden saya itu kan suka minum kopi. Kita bisa minum kopi racikan barista yang kita belum kenal dengan barista itu. Kita yakin kopi kita tidak diracun. Padahal saya nggak kenal dengan yang meracik kopi. Tapi saya yakin ketika beli di kafe saya minum kopi walaupun saya nggak pernah kenal dengan baristanya. Saya naik pesawat itu sebulan bisa 15 kali, bisa 20 kali. Nggak pernah saya ketemu dengan pilotnya. Saya nggak tahu wajah pilotnya itu seperti apa. Tapi begitu duduk di pesawat, saya merasa nyaman karenanya. Apapun instruksi dari pramugari, kita lakukan. Kencangkan sabuk pengaman, kencangke. Naikkan sandaran duduk, kita naikkan. Begitu cuaca buruk, pramugarinya bilang, cuaca sedang buruk, tolong jangan ngising dulu. Manut. Nggak kenal dengan pramugarinya. Coba kamu bayangkan, karo pilot ra kenal kita manut, karo barista nggak kenal kita mau minum kopinya. Kenapa kita kenal dengan pemilik dunia nggak pernah yakin dengannya? Gusti Allah lebih menjaminkan, lebih menjanjikan dibandingkan pilot, dibandingkan barista. Bila awakmu kudu yakin, santai wae. Aku pernah pada posisi kamu. Aku mbiyen kepala cabang Primagama, gajiku 1.300.000. Bojoku meteng, nggak kuat ngontrak. Istri saya cuma satu kamar 3x4 di lantai 4. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Gaji saya 1.300.000 kepotong kredit bank. Satu hal kemudian yang saya sampaikan kepada istri saya, yakin wae. Bojoku ya takon kaya awakmu, bah sabar anten wates napa mboten? Ora ana. Sabar kuwi ra duwe wates, wong sing duwe wates mung Kulon Progo. Betul. Betul. Kamu santai wae. Yakin didongeng karo Habib Idin. Siap. Ya wis kowe tak sangoni 1 juta kae. Nggih sangmu awakmu. Ya le ya. Terima kasih, Pak. Wis rampung rong. Kaya akeh bianget iki duwite suwe lak ngitung iki. Urung, rampung rong. Oh, urung. Aku takoni, Bib, apa Gus Miftah iki sugih banget lak nyumbang gampang banget? Ora.
Ya lah karo BPD sugih aku titik lah gitu loh. Tapi lah sugih bianget ki ora asline. Mung aku ki kendel, cah kendel. Loman. Saya sering beb. Dulu pas zaman saya masih di mertua, Mas Ad itu masih umur 5 bulan. Abah Lutfi itu kalau manggil itu suka mendadak. Le, mangkat nih Pekalongan. Waktu itu nelponnya melalui kelo Danwe Romdon kelo cah sing wani raboso karo Abah Lutfi lho Janus cah udal ludul Romdon lho anu dawuh Abah Lutfi budal Pekalongan. Wih, saya punya uang 50.000, Caca Hadroh tangan Daniel ya. Punya uang 50.000 tok. Anakku nangis butuh susu. Tahun 2000-an 5. Tahun 2005. Aku lak mangkat budal Pekalongan. Ra iso nekokke susu anakku. Aku lak tuku susu nggih anakku ra iso budal Pekalongan. Aku matur karo bojoku, "Bun, gawekno tajin dhisik lah nggih Atki. Abah mau kemana?" Ditimbali Abah Lutfi. Aku duwe 50.000 tok li mangkat nang Pekalongan. Sampai Pekalongan zaman sakmono ngebis ki tak 10.000. Jadi nyuwun sewu, 25.000 tak nggih mangkat mulih Jogja Pekalongan sowan Abah, yang 25.000 salam tempel untuk Abah Lutfi. Zaman itu. Aku iso ngamplopi Abah Lutfi 50.000 senenge ra umum. Nggih budal menyang mulih 20.000. Dingge salam tempel nggih Abah Lutfi 25.000. Sejak saya miskin, aku ora wedi kere lho. Mangkat. Tapi luar biasanya apa? Setiap kali saya ketemu Habib Lutfi, saya baru nongol di pintu. Kalimat pertama dari Abah Lutfi apa? Juragane teko. Nggak pernah sampai hari ini Abah Lutfi nggak manggil saya juragan. Juragane teko. Aku kira ra ndek apa-apa le karo Abah Lutfi diceluk juragan. Maka di mana-mana saya bilang, mbokan saiki aku ki sugih. Mergo zaman aku kere, Habib Lutfi wis husnudzon karo Gusti Allah nyeluk aku juragan. Alhamdulillah saiki dadi juragan tenan. Diamini karo malaikat. Lah wong sebaik kaya ngono jadi elek-elek kok kepiye itu. Aku kira yakin umpama Habib Iden kuwi ora dadi mantune Habib Lutfi, urung mesti iso masyhur kaya saiki. Alah, urung mesti. Paling yo nganggo peci putih karo serbane keluwus kaya ngono kae jan. Urung kaya saiki ngono. Loh, maksud saya kula Habib Idin kuwi kabeh mergo berkah Habib Lutfi. Mila aja elek-elek lah. Wis to, Abah Lutfi udah nggak punya kepentingan apapun. Kamu nggak usah lagi menjelek-jelekkan beliau. Wis dongake mawon. Jadi kalau kalian bertanya apa kalau aku sugih banget ngetokke sedekah gampang banget. Saya tidak kaya banget karena bagi saya miskin atau kaya itu mentalitas. Sugih kaya ngopo tapi gaweane sambat kuwi ketok kere. Kere kaya ngopo ora tau sambat kuwi ketok sugih. Betul? Wis. Pun ngaten ya, wis 10:30 ngenteni suwe biangan kae sedekahe kae. Kira-kira ana 1 juta apa ora wi? Ana tasih ditung kathah. Kira-kira ana 1 juta ra? Insyaallah. Lah 100 berarti tak kirim ning Aceh 200, sing 100 nambahi aku. Insyaallah 300. Rupamu roh. Malih tunggah malih. Oh isine kan oke wis. Agak camat. Oke. Wis pesen ket aku ya. Sapa roh? Ya. Enggak wonten. Milih. Iya, juga cara. Mesti milih yang mending. Ayo Mbak, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Umi Salamah. Sinten? Umi Salamah. Umi Salamah. Terus? Dari Bantul. Dari Bantul. Iya. Status sudah menikah? Saya single, sudah janda. Tinggal. Matamu san gitu loh. Kamu tegak lurus ke Habib, jangan ke belakang kamu san. Kok iso Hasan tadi grogi ke piye iki? Mbak Umi Salamah kerja di mana? Dulu saya di UGM, Pak. Di UGM jadi apa? Di Fakultas Psikologi. Agak dekat mic-nya. Dulu TU, Pak. Oh, dulu TU. Ya.
Tapi sekarang saya sudah resign karena saya punya kasus yang baru ditangani di pengadilan, Mbah. Kasus apa? Jadi dulu saya itu punya utang piutang sama adik saya. Adik saya itu beda ibu. Oh. Ya. Tunggal bapak beda ibu. Nggih. Terus? Saya itu kan 50 juta. Itu. Utang 50 juta itu saya masih sama mantan, Mbah. Sama mantan hutangnya dulu. Mantan pacarmu? Mantan suami, Mbah. Oh, kamu perawan second toh? Nggih, Mbah. Nah, utang piutang itu kan di 2020, Mbah. Lah, jatuh temponya dulu kan di 2025. Terus? Sejumlah 50 juta. Terus? Lah, kalau di 2025 otomatis tak kembalikan di 2023. Itu kan belum jatuh tempo, Pak. Tapi dia tidak mau menerimanya, tapi yang diminta itu tanah, Pak. Terus sekarang pertanyaan kamu apa? Nah, yang tak tanyakan ke Abah itu hukumnya apa, Pak? Kalau seperti itu kan ini juga sudah tahu di pengadilan juga, Pak. Sampai saya keluar dari kerjaan saya karena setiap minggu setiap 1 minggu sekali saya harus ke pengadilan untuk gugatan saya yang saya ajukan itu. Enggak, yang kamu tanyakan apa? Yang saya tanyakan hukumnya apa, Pak, kalau seperti Hukum itu? apa? Ya hukumnya saya utang piutang tak kembalikan nggak mau itu apa hukumnya? Itu loh. Aku ki suwering maca hadis tentang utang. Iya, maksudnya Jadi saya utang, mau saya kembalikan nggak mau, tapi yang diminta kok tanah gitu loh, Pak. Oh. Itu. Nah, seperti itu. Seperti itu, Pak, ceritanya. Utangmu duit, dibayar duit nggak mau. Nggih. Kita mintanya Tanah. Perjanjian perdatanya tanah apa uang? Uang waktu itu. Gus Ulil, sing ahli fikih tak takon. Bayare njaluk lemah, padahal utange duit. Perjanjiannya balekke duit. Tapi sing dibayar utang ra gelem duit. Njaluke tanah. Itu nanti nilainya nggak sama pasti. Nilai tanahmu berapa? 201 meter persegi. Enggak, nilainya berapa? Iya. Hari ini? Kira-kira? Harganya 1 meternya itu 1 juta. Wah. Itu riba itu. Dan itu sudah ada bangunannya juga, Pak. Oh, no bangunannya pisan. Wis rasa manu bayaran sak isomu wi lano jahil murakab kuwi riba murakab. Wah, tapi saya itu kan single toh, Pak, dan ayo kowe iki ngomong single ngarepe Hasan iki pengen karo Hasan apa piye iki? San. Kowe gelem ngerabi cah kuwi ra sing mas kawine aku rasan. Ra kok sak. Lah sampai Hasan rabi karo Umi Salamah donga ku apik lho. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ipin wa Upin ya Allah. Terus Tindo, jadi kalau itu jawabannya tanya boleh apa enggak itu jelas nggak boleh? iya. Nah, yang saya ini sekarang kan saya single juga toh, Pak. Terus? Saya keluar dari kerjaan. Untuk mengurus saya ke pengadilan juga semua sudah tak juali. Dalam rumah tak juali, semua motor tak juali. Abah tahu nggak sekarang saya nggak berangkat? Ya nggak ngerti. Maksudnya gini loh, Pak. Yang ngerti ya Gus Jarro. Ya emang saya ngajinya ikut Gus Jarro. Walah. Yes. Bola balik trouble mong Jarro lho. Cepet men ngono ki Jarro ya. Nah, terus apa yang terakhir mau disampaikan? Nah, ini kan dulu saya sering rutin mujahadah ke sini toh, Pak, ngapain. Lah karena saya baru kasus itu kan motor tak jual juga toh, Pak. Nah, kalau ngaji itu saya rental motor, Pak. Saya punya motor, Pak. Yang Jarro Jarro. Nama Jarro. Pilihannya dua, njaluk motor karo Jarro apa rabi karo Hasan? Lawakmu rabi karo Hasan, njaluk mas kawin motor, sing nukokke mas kawinnya aku. Tapi rabine karo Hasan. Derek mawon, Pak. Iya.
Jadi nganu nduk, mergo iki rondo, lah aku nukokke motor awakmu malah dadi masalah. Malah viral. Nyok sangone juta kae, sangone juta. Wis sabar dhisik ya. Mula nukokke motor awakmu malah wong curiga.